Hai guys, kembali lagi bersama saya Wawan. Jos. Kali ini gue akan bahas review anime yang berjudul Arifureta season kedua. Cerita berawal dari Hajime yang bertemu dengan seorang Dewi Bondon. Dia akan berencana menghabisinya. Di sebuah kerajaan, raja mendengar dan dapat kabar kalau pahlawan telah kembali. Semua yang berada di sana pun sampai kaget setengah modal. Setelah itu, mereka semua sedang makan malam. Diceritakan oleh Liliana kalau party yang lain sedang sibuk berlatih juga. Shizuku yang mendengar kabar tersebut, dia pun merasa lega bagaikan sehabis modal. Terlihat Kouki sedang murung. Rupanya dia sedih karena berpisah dengan Nagumo. Tapi untungnya dia baik-baik saja. Sementara itu Hajime mengendarai mobil beserta para Bondon di mobil itu. Akan tetapi para Bondon di sana saling memperebutkan Hajime sebagai kabogoh dan tunangannya. Namun Yue mengklaim kalau Hajime sudah bertunangan dengan dirinya. Maka dari itu para Bondon di sana tidak bisa menikung Hajime seenak hati. Setelah beradu argumen terkait kesukaan Hajime, Yue pun mengatakan kalau Hajime suka ngaduk semen di atas ranjang. Kaori pun menyadari kalau Hajime sudah adu gabrut dengannya. Tapi tiba-tiba Kaori menyadari di depan ada keributan. Sambil menabrakkan gunung kembar ke Hajime yang rasanya gurih-gurih enyoy, rupanya di depan ada cacing kopet. Mereka pun kemudian dikejar cacing kopet tersebut. Untung saja mobil Hajime dilengkapi dengan rudal Iran. Tiba-tiba di depan mereka ada seseorang yang tigoleprak, tidak berdaya. Kemudian Kaori berusaha menyelamatkannya. Setelah orang itu sadar, dia pun mengira kalau Kaori adalah seorang Dewi Bondon. Setelah itu Hajime pun mengantar orang tersebut ke tempatnya lagi. Kemudian orang itu menceritakan kalau warga Ankaji tigoleprak tidak berdaya karena demam. Setelah itu Kaori menyadari perlu membersihkan oasis di gurun tersebut. Sementara itu di sisi lain, si Raja Iblis sedang meminta ajudannya untuk pergi berangkat ke oasis tersebut karena Hajime sedang asruk-asrukan di tempat itu juga dan dia akan berusaha menyerangnya. Hajime beserta para bondonnya berhasil menemukan sebuah tempat gurun yang kosong. Dia dengan kekuatannya berhasil membuat oasis dan walungan di tempat itu juga. Warga di sana pun sampai kaget setengah modal dengan kekuatan mereka. Yue yang kehabisan tenaga pun, dia pun menjigongi Hajime untuk mendapatkan energinya kembali. Kemudian mereka pun menyelidiki dasar oasis tersebut. Tiba-tiba ada monster kopet menyerang mereka. Monster kopet itu berbentuk slime yang oyak dan ngagurayot. Untung saja Hajime berhasil mengatasi monster kopet tersebut. Dari oasis tersebut, Hajime pun diapresiasi oleh warga gurun itu. Kemudian mereka pun mendapatkan tugas untuk pergi ke sebuah goa. Di luar itu, mereka para Bondon sedang berebut adu jigong dengan Hajime karena Yue sudah melakukan adu jigong sebelumnya. Akan tetapi Bondon yang lain menyuruh Miu untuk beradu jigong saat dewasa nanti. Singkat waktu, Hajime dan para Bondon berhasil menemui sebuah tempat di goa. Rupanya goa tersebut panas dan dipenuhi lava. Mereka pun berjalan apruk-aprukan ke dalam goa tersebut. Goa tersebut makin dalam makin haredang. Mereka pun pergi ke sebuah dalam goa. Dengan kekuatannya, mereka membuat AC atau angin gelebug. Sementara itu, Kaori dan Yue sedang memamerkan gunung kembarnya yang dipenuhi keringat, maco, dan Hajime pun tidak tahan ingin menggabrut mereka berdua.
Setelah itu mereka berempat pun lanjut menyusuri goa. Dengan perahu buatannya, mereka pun sampai terjun dan mubui ke sebuah air terjun. Di tempat itu juga ada sebuah tempat rahasia. Namun sayang, mereka dicegat oleh monster kopet di sana. Monster kopet orai itu pun menyemburkan jigong apinya kepada mereka. Akhirnya mereka pun memikirkan strategi mengalahkan monster kopet. Singkat waktu, Hajime yang mengalahkan monster kopet itu sampai Tigo Leprak dan Mubui. Kemudian Yue pun berusaha menyelamatkannya. Kemudian Yue pun teringat di masa lalunya yang diselamatkan oleh Hajime. Dia pun berusaha menyelamatkan Hajime dan Hajime akan pulih kembali. Para Bondon di sana juga membantu mereka dengan menahan serangan dari monster kopet. Yue pun berusaha dengan segenap tenaganya menahan serangan dari monster kopet itu. Namun tiba-tiba Raja Iblis pun datang. Si Raja Iblis, Fred Bakua itu, mengatakan kalau dia berasal dari utusan dewa. Saat Hajime dan para Bondon mencoba menyerangnya, rupanya dia ditahan oleh serangan itu dengan tamengnya. Kemudian si Raja Iblis itu berusaha menyerang Hajime, dan Hajime berusaha menahan dari serangannya. Akan tetapi Kaori sedang riweh setengah edan. Namun tiba-tiba Kaori pun berubah menjadi naga kopet. Kemudian dia pun berusaha menyerang naga itu dengan semburan jigongnya. Sampai-sampai utusan Raja Iblis itu mubui dan talapung. Tapi untung saja utusan Raja Iblis itu masih hidup dan selamat. Dia pun berusaha menggoncangkan dan menggolakan gunung api itu. Akan tetapi Kaori yang menjadi naga itu pergi keluar ke sebuah tempat. Sementara para Bondon yang lainnya berusaha menahan serangan semburan jigong naga. Sementara itu Lilia menyadari kalau raja sedang pergi keluar entah kemana beserta para ajudannya. Dia pun kemudian berjalan ke belakang dan menemui Shizuko yang sedang berlatih. Tapi tiba-tiba Shizuko melihat ada kucing oranye sedang gogoleprakan. Dia pun terkesima dan melihat imutnya kucing itu. Sementara itu Lily terpikirkan kalau Nagumo pernah disebut sekte sesat. Kemudian Clarence menemui Kaori di sebuah tempat. Dia pun menyampaikan sebuah pesan kepada Kaori dan Miu dari Hajime. Rupanya mereka berdua akan segera menjemput Hajime. Sementara itu Hajime pun sadar di pangkuan Yue. Dengan menggunakan perahu kapal selamnya, mereka pun mengarungi lautan. Tapi sebelumnya Yue bersama si Bondon berusaha menyelamatkan Hajime dari reruntuhan gunung itu. Mereka pun kemudian menemukan sebuah candi. Dan untuk membuka candi tersebut, Yue pun menggunakan password ingin modal dong, sampai akhirnya candi tersebut terbuka. Setelah itu mereka pun pergi ke permukaan dengan kapal selam buatan Hajime. Setelah berhasil mencapai permukaan, Sia Mane sadar dan pergi ke atas perahu tersebut. Dia menemukan Yue sedang berduaan dengan Hajime dan membuatnya cembokur. Namun tiba-tiba Miu datang menghampirinya. Rupanya Miu kangen dengan Hajime. Dia pun pergi dan mengantarnya pulang ke sebuah desa di mana Miu tinggal. Setelah menemui pemilik pulau tersebut, Hajime pun berjalan dan mengantarkan Miu pulang. Terlihat mamahnya Miu pun merasa terharu karena Miu berhasil pulang dengan selamat. Rupanya mamahnya Miu terluka karena akibat penculikan dirinya.
Di rumah itu, Kaori berusaha menyembuhkan luka dari mamahnya Miu. Dia pun menceritakan kalau kakinya akan sembuh beberapa minggu lagi dengan perawatan rutin. Setelah itu, mamahnya Miu mengajaknya untuk tinggal sementara di tempat itu sebelum pergi berpetualang. Karena Miu mengatakan Hajime sebagai babehnya, orang-orang yang mendengarnya pun merasakan kaget setengah modal. Sementara itu guru Aiko menemui seorang siswanya. Seorang siswanya itu merasa senang karena gurunya selamat. Dia pun curcol kalau ada sesuatu pesan penting yang harus disampaikan kepada yang lain. Hajime bersama Kaori sedang berduaan di atas kapal selam itu menjelang malam yang poek. Kemudian Yue pun menghampiri mereka berdua. Terlihat Yue pun merasa cembokur terhadap Hajime. Tiba-tiba Hajime pun mengeluarkan sebuah batu itu, dan batu itu pun mengeluarkan cahaya menuju sebuah tempat. Mereka pun menyelam ke dasar lautan mengikuti cahaya itu. Setelah menyelam cukup dalam, Hajime pun merasakan sebuah mana monster kopet. Akhirnya dengan batu itu, mereka berhasil membuka sebuah pintu gerbang ke sebuah goa. Tapi tiba-tiba di sebuah goa itu mereka mendapat serangan air di banjur dan babaledogan batu. Setelah itu mereka berpetualang di dalam goa itu. Mereka pun membasmi para monster kopet di sana. Tiba-tiba mereka menemukan sebuah monster kopet. Mereka pun tampak riweuh menyerang dan mengalahkan monster kopet itu. Akhirnya Hajime pun menyadari kalau monster itu tidak ada intinya alias jantungnya. Bingung kan cara mengalahkannya? Ya sudah. Monster itu lama-kelamaan menjadi berkembang. Akan tetapi Hajime tidak habis akal. Dia menggunakan shotgun kocok untuk mengalahkan monster kopet itu. Mereka pun kemudian pergi ke dasar lautan. Akan tetapi Hajime berhasil menyelamatkan Kaori terlebih dahulu, sementara Bondon yang lain sedang menyerang monster kopet. Tiba-tiba Hajime beserta Kaori berada di sebuah tempat di sebuah kapal. Mereka pun lalu menyerang kapal itu. Namun sayang, seseorang yang akan diselamatkan oleh Kaori, dia pun menghilang hangus begitu saja, bagaikan jurig. Kemudian Hajime pun menyadari kalau mereka sedang berada di sebuah labirin, dan labirin itu memiliki sebuah konsep untuk pergi keluar. Setelah itu, Hajime pun menanyakan tujuan dari Kaori mengikuti dirinya. Meskipun mengakui beban, Kaori pun merasa sayang terhadap Hajime. Meskipun begitu, Hajime tetap bersikeras. Dia lebih mencintai Yue daripada Kaori. Nyeredet hati memang. Aiko Sensei diculik oleh seorang biarawati. Sementara itu, Hajime berusaha menyelamatkan Kaori yang ripuh setengah edan. Mereka berdua pun pergi ngabret sedan-edannya ke sebuah party ajojing. Terlihat warga di sana sedang pesta, makan dan minum abok cap topi sengklek. Diinformasikan oleh kerajaan di sana kalau perang tersebut berakhir dengan damai. Akan tetapi Raja Kopet itu mengatakan kalau dia akan melenyapkan negara tersebut. Setelah itu Kaori dan Hajime pergi apruk-aprukan di dalam perahu itu. Tiba-tiba mereka pun dihadang dengan sebuah angin gelebuk dan membuat Kaori talapung dan mubui. Tapi tiba-tiba Hajime pun menemukan Kaori. Tapi Kaori tersebut berubah menjadi Kaori psikopat. Hajime pun berusaha menyelamatkan sosok psikopat yang merasuki tubuh Kaori. Dia pun kemudian mengancam akan membunuhnya. Tapi akhirnya psikopat itu berhasil keluar dari tubuh Kaori.
dan Hajime pun nyaris menjigongi dirinya. Kemudian mereka berdua pun lanjut apruk-aprukan. Berteleport ke sebuah tempat, mereka pun akhirnya menemui ketiga bondon kesayangan Hajime. Sementara itu Clarence sudah tidak tahan untuk adu gabrut dengan Hajime. Setelah itu Yue pun memanggil sebuah mantra sihir. Tiba-tiba mamahnya Miu pun menghampirinya. Tapi tanpa diduga monster kopet itu menyerang mereka lagi di sebuah dasar lautan. Tapi tiba-tiba ikan SpongeBob itu datang menghampirinya dan berusaha menyelamatkannya dari monster kopet. Beruntung sekali memang. Kemudian ikan SpongeBob itu menyerangnya dengan menembakkan rudal Iran. Sementara itu di sisi lain para siswa di sana sedang ripuh mencari Aiko Sensei yang diculik pergi entah kemana.